Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wa subula wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن إنه بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, a'azzanallahu ayyakum ajma'in. Salah satu sifat yang diciptakan oleh Allah pada setiap manusia, pada setiap orang adalah sifat diantaranya sifat penyesalan, an-nadam. Dan sifat penyesalan inilah yang dijadikan dalam syariat Islam sebagai salah satu dari syarat untuk bertaubat. Dari 3 syarat bertaubat kalau dosa berkenaan dengan dosa kepada Allah, salah satunya adalah menyesal. Syarat yang kedua adalah meninggalkan secara totalitas dosa yang dia kerjakan. Dan syarat yang ketiga adalah tidak ada niat untuk mengulangi lagi. Kalau dosa tersebut berkenaan dengan sesama anak Adam, sesama manusia, maka ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi, yaitu harus meminta maaf kepada orang yang dizalimi. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Kalau penyesalan dari seseorang, siapapun dia, terjadi di dunia karena perbuatan dosa dia, maka masih ada pintu-pintu untuk menutup penyesalan itu, yaitu pintu taubat. Tetapi kalau pintu taubat sudah ditutup, maka penyesalan hanya tinggal penyesalan. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuwarwir." Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Ma lam yuwarwir, belum nazak atau menghadapi sakaratul maut. Pintu taubat masih terus terbuka. Tapi setelah kematian tidak ada lagi pintu taubat, tapi penyesalan akan tetap ada sampai di akhirat. Bagaimana bentuk-bentuk penyesalan orang-orang yang masuk neraka di akhirat kelak? Banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu penyesalan karena menyia-nyiakan umur atau usia. Qala Allah Ta'ala, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Artinya, dan mereka orang-orang yang masuk neraka itu berteriak-teriak di dalamnya seraya berkata, "Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini sehingga kami bisa melakukan amal soleh selain amal yang sudah kami kerjakan di dunia dulu." Apa kata Allah? "Bukankah aku telah memanjangkan umurmu pada waktu di mana orang bisa berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan telah datang kepadamu pembawa peringatan, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para rasul. Fadhuqu, maka rasakanlah siksa kami
dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapat pertolongan, tidak ada seorang pun yang menolongnya. Yang kedua, penyesalan karena tidak mau menerima dakwah para rasul. Allah berfirman, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzab fayaqulu alladziina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusula awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Artinya, berilah peringatan kepada manusia ketika datang kepada mereka siksa, maka berkata orang-orang yang zalim, wahai Rabb kami, tunda umur kami, panjangkan sejenak, ila ajalin qarib, sejenak saja, niscaya kami akan ijabah, akan memenuhi panggilanmu, dan kami akan mengikuti para rasul, para utusan. Apa kata Allah? Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kamu di dunia dulu yang bersumpah-sumpah bahwasanya kalian tidak akan pernah binasa? Yang ketiga, penyesalan karena mengikuti para pembesar-pembesar, para pemimpin-pemimpin, para teman-teman yang zalim, yang sesat. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Artinya, pada hari mereka di neraka, dibolak-balik wajah mereka di dalam api neraka, seraya mereka berkata, aduhai, alangkah indahnya seandainya aku mengikuti atau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami taat kepada pembesar-pembesar kami, taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Maka mereka itulah yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa yauma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Artinya, pada hari di mana orang yang zalim menggigit kedua jarinya karena menyesal, seraya berkata, aduhai, alangkah indahnya seandainya aku mengikuti Rasul, mengikuti jalan bersama Rasul. Celakalah aku telah menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, dialah yang menyesatkanku dari berzikir kepada Allah setelah datang kepadaku kebenaran atau zikir tersebut, dan adalah syaitan itu tidak akan pernah menolong orang sama sekali. Yang keempat, penyesalan atas segala macam nasib yang ada di dunia, termasuk nasib yang baik juga bisa disesali oleh seseorang kelak di akhirat. Allah berfirman, waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan diperlihatkan pada hari itu neraka jahannam. Pada hari itu orang baru sadar, yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Mana sudah tidak ada lagi, tidak berguna lagi kesadaran saat itu. Dia berkata, ya laitani kuntu qaddamtu li hayati. Ya Allah, dia berkata di hadapan Allah, mudah-mudahan aku bisa melakukan sesuatu untuk kehidupanku, untuk masuk kembali kepada kehidupan semula. Sudah tidak ada lagi. Wa anna lahu dzikra, tidak bisa, sudah tidak ada waktu lagi. Di sini ulama mengatakan an-nadam dalam surat Al-Fajr ini ada yang menyesal karena dosa atau maksiat yang dia kerjakan, tapi juga ada yang menyesal orang-orang yang berbuat baik. Itu penyesalannya, kenapa kok tidak berbuat baik lebih banyak lagi daripada yang sudah dikerjakan. Itu penyesalan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Muhammad bin Abi Umairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'abdan law kharra ala wajhihi min yaumi wulida ila an yamuta hariman fi ta'atillah lahaqarahu fi dhalikal yaum
wala wadda annahu rudda ila dunya kaima yazdadu minal ajri wath thawab. Artinya, sesungguhnya ada seorang hamba, seandainya ada seorang hamba tersungkur bersujud di hadapan Allah, mulai sejak dilahirkan sampai dia tua renta dalam ketaatan kepada Allah, taat terus dia, tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat, tidak berdosa, niscaya kelak di akhirat, kata Rasulullah SAW, la haqarahu fi dalikal yaum, pekerjaan yang dia kerjakan itu akan disepelekan, ringan sekali, dan dia ingin kembali lagi, dikembalikan ke dunia supaya lebih berbuat banyak lagi kebaikan-kebaikan. Kemudian ada satu hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu minan nar law asa'ah liyazdada syukran. Artinya, tidaklah seorang dimasukkan ke dalam surga kecuali diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya di neraka seandainya dia berbuat dosa. Dia dimasukkan ke surga tapi diperlihatkan oleh Allah tempat duduknya, tempatnya di neraka seandainya dia berbuat dosa. Untuk apa? Liyazdada syukran, supaya dia bertambah banyak syukurnya. Kemudian Rasulullah bersabda, wala yadkhulun nar ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihi hasratan, rawahul Bukhari. Dan tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam api neraka kecuali diperlihatkan oleh Allah tempatnya di surga seandainya dia melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan di dunia. Law ahsana. Untuk apa itu? Liyakuna alaihi hasratan, supaya betul-betul menjadi penyesalan dia di api neraka. Ma'asyiral muslimin, untuk itu marilah kita banyak belajar agama kita, agama yang akan kita bawa ke alam kubur, ke alam barzakh, dan semua pahala yang kita dapatkan insyaallah tidak akan sia-sia, akan kita bawa ke akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah yang terbaik atau sebaik-baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kamu sebelum datang kepadamu siksa mendadak, sekonyong-konyong, tiba-tiba, dan kamu tidak merasakannya. Termasuk siksa yang mendadak itu adalah kalau orang mati mendadak. Dan ini ada dua hal. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul faj'ati rahatun lil mu'min wa akhdatu asafin lil fajir. Mati mendadak itu adalah istirahat bagi orang yang taat, orang mukmin yang melakukan amal soleh. Ketika dia mati mendadak, itulah istirahat dia. Tetapi kata Rasulullah, wa akhdatu asafin lil fajir, tapi mati mendadak itu adalah siksa Allah di dunia bagi orang-orang yang berbuat dosa. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma ya Allah, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kami beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan berilah kami rahmat. Ya Allah, Engkaulah pemberi rahmat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bada'a al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil mulki wal khalqi wat tadbir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-basyirun nadhir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Ala wa sallu wa sallimu ala rasulil mukhtar kama amarakum bidzalikal azizul ghaffar.
فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.